Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman, tentunya kita hidup di dunia ini sangat membutuhkan ilmu. Untuk menyelesaikan segala masalah, itu kita membutuhkan ilmu. Untuk memasak, membutuhkan ilmu. Untuk membetulkan kendaraan atau perabotan yang rusak, tentu membutuhkan ilmu. Untuk segala sesuatu yang berkaitan tentang permasalahan di dunia ini, tentu yang dibutuhkan adalah ilmu. Kalau sekarang mungkin bukan hanya ilmu untuk menyelesaikan masalah, duit di masalah fulus, yang ada fulus bisa selesai tapi tidak. Yang pasti adalah semuanya dengan ilmu. Ini adalah dalam masalah dunia, terlebih adalah masalah akhirat, di mana kehidupan setelah di dunia ini kita akan beralih ke akhirat, yaitu negeri yang abadi. Dan di sana ada dua tempat, cuma dua tempat, surga ataupun neraka. Dan kita berharap tentunya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yaitu ke dalam surganya, amin. Namun untuk menggapai surganya tentu dengan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya agar kita mengilmui, agar kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah di antara syaratnya. Dan untuk mengetahui syaratnya adalah dengan ilmu yang dijelaskan oleh para nabi. Dan para nabi juga tidaklah mewariskan sesuatu apapun kecuali ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik, dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Untuk mengetahui ketauhidan la ilaha illallah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'lam, yaitu ketahuilah, ilmuilah, annahu, bahwasanya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan tentunya lagi-lagi ilmu. Jadi betapa agungnya, betapa pentingnya ilmu bagi setiap insan. Dan untuk memasuki ilmu tersebut kita membutuhkan madkhal, yaitu pintu untuk memasukinya. Dan insya Allah pada serial kita saat ini adalah membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita akan membacakan setiap pasal-pasalnya. Jadi setiap durasi mungkin kita akan mengambil pasal-pasal dari kitab ini agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, baik, kita masuk ke pasal yang pertama. Al-Faslul Awwal, Ta'riful Ilmi. Pasal yang pertama adalah definisi ilmu. Lughatan naqidul jahli. Secara bahasa, ilmu itu adalah lawan, keterbalikan dari bodoh. Wa huwa, yaitu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu secara hakikatnya. Idrakan jaziman, yaitu dengan mengetahui secara pasti. Jadi kalau nggak pasti, tidak yakin, tidak tahu secara hakiki, maka bukanlah suatu ilmu. Jadi secara ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pasti. Ya, secara hakikinya ya tahu. Secara istilah, adapun secara istilahan, faqad qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmu, yaitu para ulama, yaitu huwal ma'rifah. Ilmu adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan. Wa huwa diddul jahli, yaitu lawan dari kebodohan. Wa qala akharun min ahli ilmi, adapun sebagian ulama menyatakan bahwasanya ilmu adalah innal ilma awdahu min an yu'arraf. Sesungguhnya ilmu itu lebih jelas dari apa yang didefinisikan. Walladzi ya'nina wal ilmu syar'i. Dan maksud kami di sini ilmu adalah yaitu ilmu syar'i. Maksudnya adalah ilmu syar'i, wal muradu bihi, maksudnya adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada utusannya, kepada para rasul, dari penjelasan dan petunjuk. Fal ilmu alladzi fihi ats-tsana wal madhu. Ilmu itu adalah yang di dalamnya terdapat
pujian dan sanjungan. Huwa ilmul wahyi, yaitu ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan kepada para rasul. Ilmun ma anzalahullahu faqat, yaitu ilmu yang hanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkan orang tersebut, memahamkan agama Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan pusaka-pusaka. Wa innama warrathu al-ilma, namun mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu ini, yaitu warisan Nabi, yaitu berupa ilmu, akhadha bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Akhrajahu at-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa minal ma'lum, dan dari sini diketahui bahwasannya annalladzi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syar'iyyatillahi azza wa jalla wa laisa ghairahu. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya para nabi itu hanya mewariskan ilmu, yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada mereka, ma warathu linnasi ilmas sina'ati wa ma yata'allaqu biha. Para nabi itu tidaklah mewariskan kepada manusia ilmu teknologi dan yang berkaitan dengan teknologi. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla ay yulaqihunaha. Tetapi di sini ketika Rasulullah SAW hina qadimal Madinah, ketika datang ke kota Madinah dan mendapati manusia, orang-orang di sana itu setengah menaburkan benih atau yulaqihunaha, yaitu mengawinkan benih kurma. Qala lahum, maka Nabi SAW berkata kepada mereka, yaitu penduduk yang tengah memberikan serbuk ke kurma. Lama ro'a man tabi'ahum kalaman. Saat itu Nabi SAW memberikan ungkapan atau ucapan kepada orang yang tengah memberikan serbuk, annahu la hajata ila hadza, dengan ungkapan bahwasanya tidak perlu dilakukan serbuk begini, penyerbukan begini, nggak perlu, kata Nabi. Faf'alu, maka mereka pun para sahabat ini mengikuti anjuran Nabi. Wataraku at-talqih, dan meninggalkan at-talqih, yaitu mengkawinkan atau menyerbukkan ke kurma. Jadi mereka mengikuti Nabi, kata Nabi, la hajata ila hadza, nggak perlu ini dilakukan yang demikian. Walakinnan nakhla fasada, namun setelah itu pohon kurmanya itu fasada, yaitu gugur, pada hancur, pada rusak. Tsumma qala lahumun nabi, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, antum a'lamu bisu'uni dunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Jadi dalam perihal dunia bisa jadi orang lebih pandai, lebih tahu daripada Nabi. Namun dalam hal akhirat, maka Nabi SAW a'lam minhum, lebih mengetahui daripada manusia. Begitu. Walau kana hadha huwal ilmu alladhi alaihi thana'u lakana Rasulullah SAW a'laman nasi bihi. Dan sekiranya ilmu tadi, ilmu yang penyemayan atau penyerbukan terhadap kurma itu adalah ilmu yang terdapat pujian atau sanjungan, pasti Rasulullah SAW lebih tahu daripada orang-orang pada saat itu. Kenapa? Lianna aktsara man yuthna alaihi bil ilmi wal amal huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling tahu, yang disanjung orang-orang, yang paling disanjung tentang ilmu dan amal perbuatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu.
Idzan fal ilmu asy-syar'i huwa alladhi yakunu fihi tsana. Dengan demikian ilmu syar'i adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pujian, wa yakunul hamdu li fa'ilihi. Oleh karenanya pujian itu ditujukan kepada yang melakukannya. Ya, maksudnya yang melakukan, yang mengilmuinya. Walakinni ma'adzalik la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Akan tetapi dengan demikian, walaupun demikian juga aku tidak mengingkari, kata Syekh. Tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari bahwasanya ilmu-ilmu yang lain juga memiliki faidah. Walakinnaha faidatu dzati haddaini. Akan tetapi faidahnya ini memiliki dua batasan. In a'anat ala ta'atillah, apabila ilmu-ilmu ini, maksudnya ilmu selain ilmu syariatillah, selain ilmu syariat Allah, apabila dapat membantu untuk taat kepada Allah, wala nasri dinillah, dan dapat membantu juga untuk menolong agama Allah, wantafa'a biha ibadallah, dan dapat bermanfaat juga untuk beribadah kepada Allah, fayakunu dzalika khairan wa maslahah. Maka yang demikian itu adalah ilmu yang baik, yang memiliki maslahat. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan. Maka terkadang mempelajarinya tersebut adalah wajib pada sebagian keadaan. Terkadang wajib, terkadang fardu kifayah, dan seterusnya, tergantung. Idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala, apabila hal itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu, maka siapkanlah kalian, lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah kalian untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian mampu. Wa min ribatil khail, dan dari ikatan-ikatan kuda untuk berperang melawan mereka. Jadi apapun itu bisa dijadikan, hal itu wajib ketika dijadikan wasilah untuk agama Allah. Wa qad dzakara katsirun min ahli al-'ilmi an ta'lama sina'ati fardhu kifayatin. Dan banyak para ulama yang menyebutkan bahwasanya mempelajari teknologi adalah bagian dari fardu kifayah. Wadzalika li'anna an-nasa la budda lahum min awanin yatbakhuna biha. Karena yang demikian itu karena banyak orang-orang yang menggunakan awanin, yaitu wadah-wadah, untuk mereka dijadikan tempat alat memasak. Jadi perlu juga untuk mempelajari wadah dan membuat hal-hal kerajinan-kerajinan yang demikian, karena mereka juga membutuhkan, kita juga membutuhkan. Wa yasrabuna biha, dan orang-orang juga minum dengan wadah tersebut. Wa ghairi dzalik minal umuri allati yantafi'una biha, dan hal-hal lainnya dari hal-hal yang dapat bermanfaat untuk manusia. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhil masani' sara ta'allumuha fardhu kifayah. Dan apabila tidak didapati orang-orang yang melakukan demikian, yaitu membuat kerajinan-kerajinan tersebut, sara ta'allamuha, maka mempelajari, membuat barang-barang itu adalah fardu kifayah. Wa hadza mahallun jadalun baina ahli ilmi, dan pada masalah ini terdapat ruang yang di dalamnya para ulama berselisih. Wa ala kulli halin awaddu an aqula, namun demikian saya menyukai untuk mengatakan an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu thana'i, sesungguhnya ilmu itu adalah tempat yang yaitu terpuji, huwa ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i, alladhi huwa faqaha kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan ilmu tersebut seseorang memahami kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dzalik, dan kecuali itu, maksudnya selain dari ilmu syar'i, fa imma an yakuna wasilatan ila khairin, bisa jadi ilmu itu dijadikan wasilah untuk kebaikan, atau wasilatan ila syarrin, bisa jadi untuk wasilah kepada keburukan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaih, maka hukumnya itu akan menjadi tergantung apa yang dijadikan wasilah tersebut. Misalkan itu adalah untuk suatu kewajiban, maka itu wajib, sebagaimana kaidahnya la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, tidaklah
sempurna suatu kewajiban dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib. Jika itu adalah haram, maka sesuatu itu adalah haram. Jadi tergantung wasilahnya. Dan sampai di sini fasal yang pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pada fasal-fasal berikutnya. Jangan kemana-mana. Warakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.